Alhamdulillah di sini ada kajian tafsir Al-Quran. Ikut mulai dari Al-Fatihah. Sebelumnya ta'awud, basmalah, perselisihan tentang apakah basmalah ini masuk ayat, bagian dari ayat suratul Fatihah atau bukan. Di situ dibahas dalam kitab tafsir, dan ternyata setelah kita pelajari, yang lebih rajih bahwasanya ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari suratul Fatihah. Itu pendapat yang kuat. Mana dalilnya? Nabi SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis qudsi, Allah mengatakan, qasamtus sholata, aku bagi solat itu. Apa solat di sini? Al-Fatihah. Aku bagi suratul Fatihah, kata Allah Azza wa Jalla, baini wa baina abdi nisfain, antara aku dengan hambaku dua bagian. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua, separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk hamba. Dibagi dua. Allah mengatakan demikian, idza qala al-'abdu, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani 'abdi. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku memujiku. Lihat, di hadis ini Allah tidak mengatakan aku membagi solat, yaitu surat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku dua bagian, satu bagian untukku, satu bagian untuk hambaku. Kemudian Allah mengatakan idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tidak mengatakan idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Supaya kita tidak perselisih. Ada yang baca keras, ada yang tidak baca keras basmalah, diperselisihkan, bahkan bertengkar dengan sebab itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah Nabi kita satu? Dan bagaimana tata cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi kita telah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli"? Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Maka kita lihat dalam kitab-kitab tafsir. Tafsir apa yang dibahas di sini? Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir. Bisa dilihat di sana. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kebanyakan hadis membicarakan bacaan Al-Fatihahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah dengan suara sir, suara pelan. Namun sekali dua Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca keras. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dilihat, rujukan kita ada jelas. Kalau nggak puas dengan tafsir Ibnu Katsir, masih ada kitab tafsir yang lain, Tafsirut Tabari. Bahkan kitab tafsir yang paling bagus itulah Tafsirut Tabari, karena dijelaskan berdasarkan riwayat-riwayat dalam menjelaskan ayat Al-Quran. Adapun tafsir Ibnu Katsir dijelaskan juga, hanya saja beliau ini kebanyakan membawakan Israiliyat di dalam kitab-kitab tafsir. Israiliyat artinya cerita-cerita Israiliyat. La yusaddaq wa la yukadzdzab. Tidak boleh kita benarkan secara mutlak, tidak boleh didustakan juga secara mutlak. Sikap kita terhadap Israiliyat tawakuf. Bahkan Nabi SAW memerintahkan atau memberikan isyarat kepada para sahabatnya, hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakan yang dari Bani Israel dan tidak mengapa. Maka itulah yang ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dirujukan kita satu, supaya kita ini tidak ikut taklid buta. Oh, kebiasaan kita di sini harus baca keras basmalahnya. Baik. Baca keras dan tidak, ini masalah sunnah sholat. Karena syarat sah sholat sudah jelas, rukun-rukunnya sudah jelas, wajib-wajib sholat sudah jelas. Ternyata yang membahas baca keras dan tidak basmalah ini ternyata tidak bisa membedakan mana wajib mana rukun. Tidak bisa membedakan. Contoh, ini pernah terjadi dan banyak terjadi. Ketika imam
lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Yang perlu diperhatikan, kalau imam ini lupa tasyahud awal, dia sujud kedua, rakaat kedua, bangkit ke rakaat ketiga langsung. Kalau dia berdiri belum sempurna berdiri, masih posisi jongkok, kemudian makmumnya tegur, ucapkan subhanallah, maka dia wajib kembali. Tetapi kalau imamnya sudah tegak lurus, artinya sudah masuk pada rukun berikutnya, ini nggak boleh dia kembali lagi. Loh, ini nggak duduk tasyahud awal, ini sholatnya batal. Kita tanya, wajib apa rukun tasyahud awal? Masuk rukun sholat apa wajib sholat? Hah? Mana yang lain jawabannya? Ini penting. Wajib apa rukun? Ragu-ragu. Ini harus kita pelajari supaya kita tidak ke permasalahan yang besar, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pelaku dosa besar. Masalah wajib dan rukun sholat kita tidak bisa membedakan. Duduk tasyahud atau tasyahud awal itu merupakan wajib sholat. Wajib sholat apabila ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka tidak perlu diulangi. Cukup kita ganti dengan sujud sahwi, sujud 2 kali. Sujud sahwi pun bukan serampangan kita lakukan seenaknya kita, mau-maunya kita, enggak. Ada yang dilaksanakan sebelum salam, ada yang setelah salam. Bukan semua sujud sahwi itu sebelum salam. Namun kalau yang ketinggalan ini tasyahud awal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau terjadi kekurangan atau penambahan rakaat, maka sujud sahwinya setelah salam. Jadi setelah salam kita sujud 2 kali, kemudian kita salam lagi. Inilah pentingnya kita untuk melihat bagaimana sholatnya Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ternyata orang-orang yang membahas masalah-masalah besar tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana wajib sholat, mana rukun sholat. Ternyata yang membahas, memprotes baca sir atau baca jahar bismillahirrahmanirrahim, ternyata dia tidak mengerti mana wajib, mana rukun. Membaca sir atau membaca jahar bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari sunnah-sunnah sholat, termasuk sunanul qauliyah, sunnah sholat yang sifatnya ucapan. Ini supaya kita tidak saling menyalahkan, harus kita terima. Ini namanya ikhtilafut tanawwu', perselisihan yang bentuknya macam-macam. Silakan lakukan ini, lakukan itu. Karena Nabi SAW kedua-duanya beliau lakukan, membaca dengan suara jahar, juga membaca dengan suara sir.